Film Jepang salah satu film dengan banyak pesan moral dan terkadang membingungkan penonton apa maksud dari yang ingin disampaikan dari si pembuat film. Sama halnya dengan film yang satu ini. Meski berbau begituan, namun film ini dikemas dengan sangat baik dan bikin orang berpikir tentang pesan moral yang terkandung di dalam film ini. Ya, jadi film ini tuh berjudul S Drive. Film ini tuh menceritakan kisah seorang pria yang datang dan pergi ke kehidupan hubungan seseorang, bahkan sampai masuk ke dalam rumah tangga juga. Namun di balik semua itu, justru dia melakukan sesuatu yang tak terduga. Jadi di awal film ada pasangan suami istri bernama Enatsu dan Megumi. Enatsu adalah seorang pekerja seni atau desain grafis. Pekerjaannya bisa dilakukan di mana saja, namun dia lebih sering berada di rumah untuk melakukannya. Sementara Megumi itu sendiri bekerja menjadi seorang perawat di sebuah rumah sakit. Setiap pagi dia akan berangkat kerja dan seperti tidak ada masalah di antara mereka. Beberapa saat kemudian, ketika Megumi sudah meninggalkan rumah, Enatsu menelpon seseorang untuk datang ke rumahnya. Pria itu bernama Kurita. Kurita datang membawa sebuah cemilan yang disebut kastanya. Kurita sangat sopan dan baik, udah mau datang dan memberikan oleh-oleh pada Enatsu. Namun tujuan utamanya bukanlah untuk bersilaturahmi atau berkunjung, melainkan mengklarifikasi atas perlakuan Kurita pada Megumi. Lantas, apa yang terjadi? Jadi ternyata Enatsu tahu kalau Megumi berselingkuh darinya dengan Kurita ini. Enatsu ingin meminta penjelasan pada Kurita kenapa dia melakukan itu. Bukankah Megumi sudah punya pasangan dan itu bisa melanggar hukum dan norma-norma di dalam kehidupan? Dengan sopan dan tenang, Kurita mengaku kalau benar dia telah berselingkuh dan bermain dengan Megumi. Bahkan mereka udah melakukan itu sejak 3 tahun yang lalu. Itu adalah waktu yang cukup lama. Namun, apa alasan utama dan mengapa itu bisa terjadi? Dulu, 3 tahun yang lalu, Kurita terkena stroke dan dirawat di rumah sakit. Dia terbaring di ranjang dan susah untuk melakukan apapun termasuk buang air. Untuk bisa buang air saja, sebuah selang dimasukkan ke dalam rudalnya dan itu sungguh menyiksa dan menyakitkan. Kebetulan, kala itu perawatnya adalah Megumi. Di sanalah mereka saling bertemu. Meski selang itu menyakitkan, namun sentuhan dan cara perawatan yang dilakukan oleh Megumi sangat halus dan membantu Kurita untuk bertahan. Hingga suatu hari terjadilah hal-hal yang membagongkan. Kurita dan Megumi melakukan begituan karena ada kesempatan. Terlebih lagi, sejak dirawat Megumi, perlahan-lahan penyakit Kurita menjadi lebih baik dan sembuh. Kurita juga mendapat pengakuan dari Megumi kalau sudah 3 tahun lamanya dia tidak pernah begituan dengan Enatsu. Itulah sebabnya kenapa Megumi juga mau diajak. Enatsu semakin pusing dan tidak mau mendengarkan cerita itu. Bahkan dia menyangkal dan merasa itu tidak benar. Bahkan Enatsu memukul Kurita hingga dia tersungkur. Namun meski begitu Kurita tetap meminta maaf atas apa yang telah terjadi. Lalu dia pamit. Beberapa jam kemudian Megumi pulang ke rumah. Enatsu mulai memikirkan apa yang dikatakan oleh Kurita. Namun berkat kejadian itu, justru Enatsu semakin cinta pada Megumi. Bahkan hubungan mereka membaik. Di sisi lain ada seorang wanita kantoran bernama Akane. Kala itu dia pulang kerja mengendarai mobilnya. Namun tiba-tiba dia tak sengaja menabrak seorang pria. Pria itu sempat-sempatnya selfie lalu didatangi oleh Akane. Apakah dia baik-baik saja? Dan ternyata pria itu adalah Kurita. Dia terlihat kesakitan dan tidak mau diantar ke rumah sakit. Namun dia meminta Akane untuk mengantarkannya pulang saja. Akane mempersilahkan Kurita masuk ke dalam mobilnya. Lalu kala itu Akane terlihat canggung dan agak panik. Kurita mulai berbicara menanyakan kemana Akane akan pergi. Akane rencananya mau beli makanan olahan sebuah tahu, semacam makanan Cina. Kurita yang melihat brosur tersebut mengatakan kalau dia pernah memakan makanan itu langsung di Cinanya. Rasanya jauh berbeda dengan apa yang ada di Jepang. Di Cina lebih baik dan lebih original. Lalu pembicaraan mereka beralih dari makanan ke masa lalu. Ternyata Kurita ini dulu satu sekolah dan satu kelas dengan Akane. Masalahnya dulu Akane ini bisa dibilang jahat dan suka membuli Kurita. Kurita menjadi bulan-bulannya Akane dan teman-temannya. Sampai sekarang pun Kurita masih ingat akan hal tersebut. Bahkan suatu hari Akane pernah melepaskan celana Kurita hanya untuk mempermalukannya. Dan sepertinya saat ini Akane yang mendapatkan balasan itu.
Akane terkena penyakit kecemasan yang berlebih. Tangannya bergetar seolah-olah dirinya mau lompat dari mobil. Kali ini Kurita yang gantian membuli Akane. Dia mendekati Akane seraya ingin menganu dirinya dengan perkataan-perkataan yang cukup membagongkan. Namun hal itu tidak terjadi karena Kurita hanya menakut-nakutinya saja. Kurita hanya mendapatkan sepatu Akane yang terlepas. Namun sekali lagi Kurita meminta maaf atas kelakuannya. Sementara Akane bahkan tidak mau berbicara dengannya dan mengusirnya dari mobil. Kurita kembali berulah meminta Akane untuk mengakhiri hidupnya. Jika tidak, kejadian ini akan dia laporkan ke polisi. Apalagi dia punya foto-foto mobil dan plat nomornya. Mau tidak mau Akane berbalik dan melakukannya. Namun semua itu hanyalah mimpi. Akane tertidur di pinggir jalan dengan mobil yang terparkir sembarangan. Di luar, ada suaminya yang mencoba untuk masuk. Dia khawatir karena beberapa kali ditelepon Akane tidak bisa dihubungi. Akane dan suaminya pulang. Namun, ada sepatu dan cemilan kastanya dari Kurita ada di sana. Apakah Kurita memang benar-benar ada di sana tadi? Akane pulang dan membuatkan masakan Cina yang dari awal ingin dia beli. Gara-gara perkataan Kurita membuat Akane lebih percaya diri membuat masakan itu dibanding membelinya. Hasilnya jauh lebih baik dan mantap. Dan ini adalah perjalanan terakhir Kurita. Kala itu ada seorang wanita bernama Momoko, seorang wanita muda yang sedang lapar dan sedang mencari makanan. Kebetulan ada warung ramen. Dia memesan ramen itu seperti yang lain. Di warung itu diisi oleh banyak bapak-bapak. Di sisi lain ada seorang pria bernama Ikeyama. Dia sedang teleponan sama seseorang dan ternyata seseorang itu adalah Kurita. Kurita tahu kalau Ikeyama ini adalah kekasih dari Momoko. Namun, dia juga tahu kalau Ikeyama selalu cuek pada Momoko. Padahal Momoko itu sendiri adalah wanita yang baik dan perhatian. Namun Ikeyama tidak peka akan hal tersebut. Kurita memanas-manasi Ikeyama kalau Kurita pernah bermain dengan Ikeyama dan Momoko sangat mantap. Hal itu membuat Ikeyama jadi panas dan jadi kesal. Sayangnya Kurita tidak bisa ia temukan. Kurita bertemu dengan Momoko di warung makan atau ramen yang saat ini dia berada. Sampai akhirnya Ikeyama menelpon Momoko meminta maaf atas perilakunya yang cuek padanya. Intinya Ikeyama menyesal dan akan memperbaiki perilakunya dan akan memperbaiki hubungan mereka. Dan menurut kalian, apakah Kurita ini bisa dibilang sebagai penyelamat suatu hubungan atau justru malah menjadi beban pikiran? Ya, itulah tadi alur cerita film S Drive. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalkan like. Dan sampai jumpa lagi.